Jadi aku ingat kayak misalnya senyum, misalnya lagi sedih banget tuh aku bilang senyum meski dunia tak bersahabat. Gitu. Aduh. Selipkan tawa walau sejenak, gitu kan kadang-kadang gitu. Kalau misalnya aku merem gitu ya dengerin suaranya Kak Segara, aku keinget suara seseorang deh. Siapa? Om Ebit GAD. Jadi aku mau kasih sebuah challenge buat Kak Segara. Jadi aku bikin kayak lagu gitu kan? Boleh. Oke, sekarang kalau misalnya udah siap atau butuh waktu Udah mulai. siap. Udah siap sekarang? Udah. Oke, pertama, rumah. Pada hari itu aku datang ke rumahmu. Ku lihat lentera bernyala dan indah. Hai guys, selamat datang kembali di Voice of Daai. Tadi kalian udah pada dimanjakan kupingnya karena habis dengerin lantunan lagu yang sangat indah dan dalam dari salah satu penyanyi yang ngasih pesan, kalau menurut Raisa ya, pesannya tuh semacam kita tuh gak boleh menyerah dalam hidup meski dunia sedang tidak bersahabat. Siapa sih penyanyi itu? Karena udah ada bersama Raisa nih, Kak Segara Banyu Bening. Halo. Halo. Hai Kak, apa kabar? Baik. Tadi pas Raisa bilang apa pesan harus senyum meski dunia tak bersahabat tuh apa aku juga jadi ingat karena lagu itu yang tadi aku bawain itu sebenarnya lagu yang kayak sebenarnya pesan untuk aku sendiri terus gitu. Serius? Iya, jadi aku ganti-ganti tuh liriknya di awal terserah aku lagi butuh apa. Jadi tiap perform? Ya karena selain kadang-kadang lupa ya, tapi emang aku sering karena aku paling sering nyanyi lagu itu judulnya Aku di Masa itu aku paling sering nyanyi lagu itu tuh sendiri. Jadi aku ingat kayak misalnya senyum, misalnya lagi sedih banget tuh aku bilang senyum meski dunia tak bersahabat. Gitu. Aduh. Selipkan tawa walau sejenak, gitu kan kadang-kadang gitu. Itu jadi seneng banget bisa menginspirasi siapapun, siapa tahu. Betul, apalagi pendengar-pendengar yang suka banget sama karya-karyanya Kak Segara. Iya, amin. Tapi ngomong-ngomong soal nama, asik. Aku tuh unik banget menurut aku nama Segara Banyu Bening. Kenapa sih namanya kok Segara Banyu Bening? Kira-kira arti namanya apa sih? Iya, aku waktu itu aku pasti kasih nama itu belum lahir ya kebetulan ya. Jadi gak tahu filosofinya ya? Gak tahu kan. Tapi waktu itu aku pernah diceritain akhirnya karena paling seru tuh pada saat aku masuk sekolah. Jadi aku tahu namaku lumayan cukup unik karena pada saat masuk sekolah guru-guru yang absen itu selalu berkomentar di saat nama aku dipanggil pada saat absen. Terus aku nanya ke orang tua artinya apa sih? Kan nama doa biasanya. Ada dua versi. Jadi yang versi pertama adalah ternyata itu bahasa Jawa ya kalau nggak salah. Segara itu artinya samudra, banyu itu artinya air, bening itu artinya jernih. Jadi artinya samudra yang isi airnya tuh jernih gitu. Nah itu versi pertama, versi bagusnya tuh. Versi keduanya adalah waktu itu belum ada teknologi orang tua mengetahui anaknya akan lahir perempuan atau laki-laki. Jadi dicari yang kira-kira bisa masuk ke perempuan, bisa masuk ke laki-laki. Jadi kalau laki-laki Segara, kalau perempuan kan bisa bening atau apa gitu. Itu Segaranya nggak dipakai ya kalau perempuan gitu. ya. Tapi Kak Segara, kalau misalnya aku merem gitu ya dengerin suaranya Kak Segara, aku keinget suara seseorang deh. Siapa? Om Ebit GAD. Oh iya kebetulan emang mau gimana lagi aku ininya sih apa turunannya jadi mungkin ada selain dari apa baunya yang diturunin mungkin suaranya juga diturunin mungkin ya. Kak Segara tuh punya apa ya, punya sesuatu yang bener-bener menginspirasi banget dari seorang sosok sang ayah, Om Ebit GAD. Kira-kira apa sih yang Kak Segara tuh bersyukur banget punya ayah seperti Om Ebit GAD? Pertama sebenarnya kebetulan aku beruntung banget lahir di keluarga dengan ayah dan ibu yang luar biasa. Menurut aku mereka berdua itu adalah ayah dan ibu yang ideal yang ya aku nggak bisa membandingkan dengan yang lain ya. Tapi untuk aku udah baik banget. Tapi kalau ditanya untuk yang menginspirasi dari seorang ayah adalah mungkin pertama beliau itu tipe orang yang mendukung apapun yang anaknya lakukan gitu, mau lakukan gitu. Tapi itu sebenarnya ayah dan ibu jadi dua-duanya. Jadi mereka mendukung apapun yang ingin kita lakukan. Walaupun sih sebenarnya ayah pada saat itu pengennya sih kita anak-anaknya nggak masuk ke terjun ke dunia musik ya.
Tapi ujung-ujungnya memang ya karena kita dari kecil, aku dan kakakku ada Adela juga, kita dari kecil kita udah terlalu sering melihat beliau perform, terus beliau bikin lagu, terus kita sering dulu pas kecil diajak ke studio gitu. Jadi kita udah terbiasa dengan lingkungan itu. Jadi ya mungkin itu juga sedikit banyak menginspirasi ya. Mau nggak mau kan kita jadi, aduh udah biasa di sini, udah nyaman di sini. Jadi ya udah akhirnya gedenya kita bekerja di industri ini juga gitu. Luar biasa, tapi emang paling menyenangkan itu kalau misalnya kita punya passion akan sesuatu terus didukung oleh support system terbesar kita yaitu keluarga. Iya luar biasa banget. Kak Segara itu punya seorang ayah, Om Ebit GAD, punya kakak, Kak Adera. Itu hal yang bikin Kak Segara jadi terinspirasi untuk kayaknya aku mau terjun di dunia musik juga. Atau tiba-tiba emang ya secara tiba-tiba aja musik tuh jadi passionnya Kak Segara. Aku tuh sebenarnya kalau musik sih jatuh cinta baru-baru aja ya, mungkin baru sekitar 5-10 tahun belakangan. Sebenarnya aku yang belajar banget dari ayahku khususnya itu adalah kita bisa menginspirasi, membawa kebaikan dengan sebuah karya gitu. Akhirnya aku seneng bikin karya, sebenarnya awalnya aku menulis. Jadi aku seneng nulis, terus habis itu aku coba ternyata aku bisa nyanyi lah gitu. Akhirnya aku coba bikin lagu dan abis itu baru seneng ke situ gitu. Tadi katanya baru-baru ini terjun di dunia musik, tapi udah ternyata udah 5-10 tahun lalu ya. Itu kayaknya aku masih 15 tahun kalau 10 tahun. Aku 16 lah, beda dikit. 16, beda setahun doang. Balik lagi ke Kak Segara yang lahir dari ya keluarga yang bisa dibilang mayoritas musisi semua ya. Musisi. Ada gak sih pressure yang Kak Segara rasakan gitu? Karena Kak Segara juga akhirnya berkecimpung di dunia musik. Awalnya sih pressure banget ya, beban ya. Aku pengen bilang nggak ada gitu, tapi kayaknya agak sombong gitu ya. Terus dusta gitu, tapi enggak. Awalnya lumayan tinggi karena yang aku kadang suka lucu gitu ya. Orang-orang tuh kadang-kadang merasa bahwa misalnya dia anaknya seseorang yang hebat, anaknya tuh akan secara langsung gitu mendapatkan segala skill yang dipunya oleh orang tuanya gitu. Padahal kan gak kayak gitu ya. Tapi ya akhirnya pada saat itu sih aku juga ngobrol sama Dera waktu itu. Satu hal yang penting itu pertama sabar, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain waktu. Jadi kita hanya bisa membuktikan bahwa kita memang berada di sini by merit, bukan karena hanya turunan gitu. Jadi kita hanya bisa membuktikan dengan ya udah kita konsisten berkarya, konsisten mengeluarkan karya-karya, konsisten bernyanyi, konsisten berada di industri ini. Ya lama-lama orang akan ya menghargai dan menganggap kita sebagai musisi ya. Bukan anaknya ini, bukan adiknya ini, bukan kakaknya ini gitu. Seperti itu sih. Karena mau gimana pun hasil itu gak akan mengkhianati perjuangan kita. Iya benar. Betul. Sebenarnya ada gak sih salah satu lagu favoritnya Kak Segara dari salah satu lagunya Om Ebit GAD. Dan boleh gak sih dinyanyiin dikit aja nih spesial untuk para teman-teman Daai. Sebenarnya aku salah satu yang aku suka kebetulan beruntung sekali karena aku diizinkan untuk nyanyiin bareng. Iya, jadi waktu itu aku ada satu single yang aku nyanyiin bareng sama Adera juga sama Ayah. Judulnya Masih Ada Waktu, itu salah satu yang aku suka sih. Tiba-tiba kepikiran bikin itu karena waktu itu tuh awal banget pandemi masuk. Sekitar tahun berapa ya pandemi ya, 2020, 2021. 2020, awal 2020. banget, nah kita mikir aduh kita bikin apa ya untuk paling enggak kan kita musisi, orang tenaga kesehatan bisa bantu dari langsung. Kita musisi bisanya apa gitu kan, kita bisanya bikin lagu aja. Terus kebetulan ada lagu Ayah, judulnya Masih Ada Waktu. Menurut kita tuh sesuai banget untuk menyemangati, terus memberikan inspirasi untuk teman-teman semua gitu. Akhirnya aku, Adera sama Ayah kita bareng-bareng ya udah bikin jadi proyek itu gitu. Masih Ada Waktu itu. Seru banget. Asik sih, asik tuh. Asik ya, berarti collab-nya sama ayah dan Iya, kakak. iya. Seru banget. Jadi ya rusuh aja gitu pas lagi rekaman. Tapi tadi yang Kak Segara sebutin ada Masih Ada Waktu dan Hingga Kau Tersenyum. Iya, Hingga Kau Tersenyum. Tapi kalau aku cari tahu lagi nih tadi, katanya yang Hingga Kau Tersenyum itu Kak Segara yang nulis ya? Oh iya, itu aku yang nulis. Kebetulan aku buat untuk orang-orang yang lagi susah senyum. Kayak tadi kan aku cerita di awal dari saya, aku kan seneng banget bikin lagu untuk menginspirasi aku sendiri gitu. Tapi pada saat itu, pas aku bikin Hingga Kau Tersenyum, aku udah punya orang yang harus aku inspirasi. Dan pada saat itu aku ajak Adera juga untuk ikut nyanyi bareng karena pengen aja kita ngajak orang-orang senyum bareng. Ini juga masih dalam suasana pandemi pada saat itu gitu. Jadi kita bikin lagu itu deh. Bikin lagu yang juga punya apa ya, yang harapannya punya makna juga untuk orang-orang yang dengerin. Itu biar emang senang. paling
paling hangat, paling indah tuh biasanya kayak gitu. Nah, Kak Segara karena kita udah ngobrol-ngobrol seru banget, aku mau kasih challenge buat Kak Segara. Apa nih? Karena tadi aku udah denger Kak Segara tuh jago banget yang namanya bikin lirik sampai udah ngasilin karya yang Kak Segara tulis sendiri. Ya lumayan. Kita mau mengambil beberapa kata, Kak Segara sendiri yang ambil dan nantinya kata-kata itu akan diubah menjadi beberapa bait lagu lah ya. Oke. Kira-kira Kak Segara mau berapa kata nih? 1, 2, 3? Terserah. Berapa Tantangannya kira-kira 12 berapa? Ininya aja gak ada 12. Kalau Berapa? 4 kali ya? 4 boleh ya? 4 ya? Boleh. Wow, boleh. oke. Kita ngambil 4 ya. Satu-satu aja ya, satu-satu ya. Satu-satu dulu boleh? Rumah. Boleh. Sini. Rumah pertama. Kedua. Tuan. Tenang aja. Iya. Lentera. Daftar, Rumah, daftar. Tuan, Lentera. Kita cek lagi. Petang. Oke, keren Gitu. banget ya. Tapi aku minta bantuan sama pianis kita yang luar biasa ini ya. Jadi aku bikin kayak lagu gitu kan. Boleh. Oke, sekarang kalau misalnya udah siap atau butuh waktu Oh, udah mau mulai? siap. Udah siap sekarang? Udah. Asik. Yes, asik. Oke, pertama. Rumah. Pada hari itu aku datang ke rumahmu. Kedua. Kulihat lentera bernyala dan indah. Oh, mengapa kau belum pulang padahal sekarang sudah petang. Jadikan aku tuan rumahmu. Jadikan aku pemilik hatimu. Agar kita bisa bersama pergi ke toko material dan beli lentera. Jadikan aku tuan rumahmu. Tapi itu asik loh. Itu salah satu cara aku untuk mengasah kosakata. Mengasah kosakata. Jadi aku sering kan latihan biasanya selain dari kamus sama ya gitu-gitu aku bikin kata ini aku pengen bikin apa gitu. Itu seru loh. Aku mau ngulik-ngulik lagi tentang Kak Segara. Kira-kira Kak Segara melihat industri musik Indonesia di saat ini dengan banyaknya anak muda yang banyaknya anak muda yang udah mulai berani nih nunjukin karya-karyanya. Menurut Kak Segara gimana sih? Pandangan aku tentang musik adalah setiap orang, musik itu sangat individual. Setiap orang punya suka akan hal tertentu yang sangat spesifik. Jadi misalnya aku bisa suka lagu A, orang lain bisa suka lagu B, nggak suka lagu A gitu. Jadi ya menurut aku ada ruang buat kita semua, para musisi, para pekerja seni untuk diterima di masyarakat. Mari kita terus berkarya teman-teman musisi dan pekerja seni. Mari ciptakan karya-karya yang juga memberikan selain dari menghibur juga mungkin memberikan dampak positif dalam bentuk apapun ya. Karena aku yakin sih Indonesia tuh emang negara yang penuh dengan seni sih, penuh dengan seni itu sih. Aduh, karena honestly aku juga kerja di musik. Yes. Aku juga berusaha untuk aku juga fight di musik. Jadi kata-kata kakak sangat menyentuh sekali. Iya sama. Dan Kak, banyak banget loh ternyata orang-orang yang ternyata mereka tuh pengen bikin karya, pengen produksi tapi mereka nggak punya ruang atau mungkin belum punya kesempatan. Tapi ada nggak sih kata-kata dari Kak Segara yang bisa membangkitkan semangat mereka, yang bisa nyemangatin mereka? Nggak ada katanya kita langsung berhasil tuh nggak ada lah. Semua butuh usaha. Usahakan untuk selalu konsisten. Karena misalkan memang kalian mencintai hal itu ya konsistensi itu yang akan membawa kalian ke atas sana gitu. Thank you Seru so much banget. Kak Makasih, Segara Banyu Raisa. Bening. Kita mau pamit dulu. Sampai jumpa di episode Voice of the Eye selanjutnya. Bye!